Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ini penggemar berat lagi, tidak baik, cepat mundur. Banyak orang di Angkatan Darat langsung melihat kipas pisang dan melarikan diri ketakutan, ini segera menyebabkan reaksi berantai, dan puluhan ribu orang mati-matian berbalik dan pergi. Selusin serangan penggemar Yunxiao telah membunuh setidaknya 1000 orang, tetapi sekarang mereka semua takut padanya. Namun, sepertinya sudah terlambat, kekuatan unsur kekerasan meledak dari kipas pisang dan menyerang ke segala arah. Seketika, langit berada dalam keadaan sedih saat ratapan dan jeritan kesakitan naik dari segala arah. Tidak ada yang diizinkan mundur. Bai Kuang sangat marah dan meraung, siapapun yang mundur akan mati. Pada saat yang sama, matanya memerah karena marah saat dia menunjuk ke arah Yunxiao dan meraung, bunuh pria ini, bunuh pria dengan kipas angin. Dia memimpin dan bergegas ke arah Yunxiao, diikuti oleh anggota keluarga Sengmo lainnya, yang meraung dan menyerangnya. Li Yunxiao, wajah Hakim menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu bisa pergi sekarang, tubuhnya segera terbakar dan dia melintas ke arah Bai Wei Qing dan yang lainnya juga menyerang para ahli keluarga Saint Devil. 300 orang yang tersisa dari dua pasukan di wilayah tengah juga berdiri dari keadaan meditasi mereka dan menyerang klan Sengmo. Setelah mengirimkan lebih dari 10 embusan angin, Yunxiao hampir kelelahan, dia terbang turun dari langit dan duduk bersila 100 meter di atas tanah untuk beristirahat. Senyum kebanggaan dunia ada di sampingnya, diam-diam melayang di udara. Melihat ini, pasukan besar wilayah Archas akhirnya menjadi tenang, dengan perintah Bai, mereka berbalik dan menyerang ke depan sekali lagi. Yunxiao mencibir dan mengambil kebanggaan dunia sekuler yang tersenyum lagi. Ribuan napas bisa terdengar, ribuan orang berhenti lagi, tidak berani bergerak maju. Bai Zeng dan Yuan bertarung satu sama lain, dengan mantap berada di atas angin, ketika mereka melihat keadaan Angkatan Darat dari sudut mata mereka, mereka berdua dipenuhi dengan kemarahan saat mereka meraung, siapapun yang berani tetap stagnan akan dieksekusi. Kekuatan iblis suci menyebar, memberi semua orang keberanian yang tak ada habisnya, mereka tidak lagi peduli dengan kekuatan kipas angin dan menyerang dari langit. Yunxiao tersenyum kecut, meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk mengipasi dirinya sendiri, dia tidak memiliki banyak yang tersisa. Angin kencang menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi buaya untuk melindunginya. Seluruh tanah langsung dilahap oleh hampir 10.000 bulan pasukan, adegan itu sangat tragis, orang-orang keluarga Sengmo awalnya dalam keadaan menyedihkan, tetapi sekarang mereka bisa mengatur napas, mereka semua sangat marah dan ingin membalas dendam, di bawah kedok Angkatan Darat, mereka berjuang lebih keras. Sejumlah besar iblis di sekitar Yunxiao juga bergegas, tetapi mereka semua tercabik-cabik oleh buaya setengah iblis, penghalang yang dibentuk oleh angin astral berada di bawah tekanan besar dan terus berubah bentuk, tetapi tidak bisa pecah. Seluruh adegan dalam kekacauan, orang-orang lainnya juga telah tersebar oleh Angkatan Darat, jatuh ke Lautan Mo, benar-benar menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, nyala api yang kuat meledak dari suatu tempat dalam pertempuran yang kacau dan menyapu ke segala arah. Yunxiao mendongak dan melihat bahwa itu adalah kombinasi dari iblis es Heart Flame dan api dunia bawah, yang telah berubah menjadi teratai api di tengah tentara dan tumbuh semakin besar. Di tengah api lotus adalah Yuan, yang sedang membuat segel tangan dengan satu tangan, dia diam-diam tergantung di atas teratai, mendorong api menyala ke segala arah, sejumlah besar iblis dibakar saat bersentuhan, dan jeritan menyedihkan terdengar. Pada saat ini, orang yang mengambil alih Yuan dan terkunci dalam pertempuran sengit dengan Baisa adalah Wei Qing, dengan bantuan Yi dalam kegelapan, itu setara dengan 2 lawan 1, dan mereka tidak dirugikan sama sekali. Bai Xin sangat terkejut, seolah-olah dia memiliki firasat buruk, dia berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran yang pasti menang, tetapi hasilnya semakin membingungkan. Pembangkit tenaga listrik pihak lain tampaknya tidak ada habisnya, dia adalah iblis suci, tetapi dia ditekan dan dipukuli. Selain itu, setelah teratai api Yuan naik, bagian tengah medan perang hampir berubah menjadi lautan api, sejumlah besar tentara iblis dibakar sampai mati, dan terdengar teriakan. Tiba-tiba,
Sosok Yun Xiao muncul di sebelah Yuan, dan dengan kebanggaan tersenyum di tangannya, dia menamparnya. Yuan terkejut, kamu. Namun, dia langsung mengerti, dengan lambaian kipas, teratai api besar berubah menjadi 10 naga api besar yang bergegas ke segala arah. Bum bum bum, naga api itu tak tertandingi dan tak terhentikan, kemanapun mereka lewat, sejumlah besar tentara iblis dibakar dan meledak, berteriak terus-menerus. 10 naga api mengangkat kepala mereka dan saling melotot, mereka melakukan perjalanan melalui langit dan bumi, mendatangkan malapetaka ke segala arah seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Mata Yuan tiba-tiba terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut, tetapi terlebih lagi, dia dipenuhi dengan cahaya, dia berseru, apa yang terjadi? Yun Xiao tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Yuan mendengus muram, melihat dia tidak mau mengatakannya, dia tidak bertanya lagi. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao, saya baru saja membagi 5 elemen angin menjadi 10 aliran untuk mengendalikan naga api itu. Baru pada saat itulah Yuan menyadari bahwa naga api yang gesit ini dikendalikan oleh angin yang tak terlihat, mendatangkan malapetaka di pasukan iblis, hanya dalam waktu singkat, ribuan tentara iblis tewas di bawahnya, dan 10 naga api perlahan menghilang. Angin kencang bertiup di samping Yun Xiao dan Yi, dan kemudian berubah menjadi buaya, terlihat sedikit lelah. Seluruh tentara wilayah Archas pucat saat mereka melihat mereka berdua dengan ketakutan, tidak berani mendekat. Dari 10.000 tentara yang kuat, mereka telah kehilangan setengahnya. Pertempuran dihancurkan oleh naga api, dan kedua pasukan dipisahkan lagi, namun, angkatan darat di wilayah tengah terjebak di tengah, seperti pulau terpencil. Lebih dari setengah angkatan darat wilayah tengah telah terbunuh atau terluka, hanya menyisakan 100 orang atau lebih, namun, mereka semua memiliki ekspresi teguh di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka siap untuk mati. Meskipun tentara wilayah Archas lebih dari 50 kali lebih besar, berjumlah 5 hingga 6.000 orang, ekspresi mereka benar-benar sebaliknya, hati mereka bergetar dan wajah mereka pucat. Bai juga terkejut, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka semua adalah antek-antek, dalam hal ahli absolut, mereka jauh lebih rendah dari pihak lain. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, jika Anda terus melawan, Anda akan mati tanpa ragu. Bai Li berteriak, ekspresi Yun Xiao menjadi aneh saat dia berkata, apa? Apakah Anda mengatakan bahwa jika kami tidak melawan, Anda akan mundur dan tidak membunuh kami? Bai tertegun sejenak dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, kita bisa bersikap lunak. Ada lubang di otaknya, wasit mendengus dingin, dia pasti baru saja dipukuli oleh seseorang. Kamu pengecut, kamu benar-benar mencari kematian. Setan suci, Bai meraung dengan marah, kekuatan iblis suci meledak, mengguncang iblis di sekitarnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani mendekat. Apakah ini kekuatanmu? Wajah Yuan berbinar dengan kegembiraan, sepertinya kamu baru saja menderita sedikit. Dia melirik Wei Qing di sampingnya dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh, dia tidak menyangka Wei Qing bisa melukai pihak lain. Kondisi Wei Qing juga tidak terlalu baik, dia berlumuran darah, tetapi wajahnya masih dingin dan tanpa ekspresi. Baida sangat marah, dia awalnya ingin mengintimidasi pihak lain, tetapi dia tidak berharap pihak lain mengetahui bahwa dia terluka. Bahkan orang-orang dari keluarga Seng Mo dan tentara wilayah Archas mulai menatapnya dengan curiga. Ekspresi Bai sedikit berubah, tetapi dia berpura-pura baik-baik saja dan mendengus, mata mana dari Anda yang melihat bahwa tuan ini terluka? Kamu terlalu nakal jika kamu ingin mengguncang moral tentara kita. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara dingin, semuanya, dengarkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia mengucapkan kata, membunuh, melampiaskan kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan prajurit terakhirnya, dia akan merobek orang di depannya menjadi 1000 bagian. Tunggu, saat kedua pasukan berada dalam keadaan tegang yang ekstrim, suara tenang tiba-tiba terdengar di udara. Tubuh Yun Xiao gemetar, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, karena dia sangat akrab dengan sosok itu. Seperti yang diharapkan, langit sedikit bergetar, dan sosok seorang pria muncul, wajahnya seputih jade, dan dia memiliki penampilan yang luar biasa, itu adalah tuan muda tertua.
Orang-orang dari kedua sekte terkejut, Bai Geng terbang dan menangkupkan tinjunya, berkata, Raja Iblis. Dia sudah memperlakukan 6 sayap sebagai guru iblis. Mendengar ini, Mo terkejut, dia mendongak dan tidak bisa menahan gemetar, meskipun dia belum pernah melihat bersayap 6 sebelumnya dan telah melihat Li Yi berkali-kali. Untuk beberapa alasan, dia yakin bahwa ini adalah nenek moyang ras iblis, bersayap 6, ketika dia melihat Tuan Xiao. Apa? Tuan muda tertua tampaknya juga merasakan sesuatu, dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan akhirnya mendarat di Yi. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, menarik. Tubuh wasit gemetar, tuan muda tertua tidak memancarkan aura apapun, tetapi hanya sekilas sudah cukup untuk memberinya tekanan yang tak ada habisnya, dan dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini adalah perasaan halus dari warisan garis keturunan, seolah-olah hanya ada satu cara untuk tunduk pada orang ini. Yi dengan paksa mengedarkan seni suci iblis Buddha untuk menahan tekanan. Tuan muda tertua tertawa canggung dan berkata, Sayalah yang menciptakan teknik ilahi iblis Buddha, Anda benar-benar telah mempelajarinya, dan Anda berada di alam penciptaan, apakah Anda kaisar iblis saat ini? Petik 2. Wajah Mo menjadi pucat, tapi dia mengertakkan gigi dan mengangguk, dia mengumpulkan keberaniannya dan menangkupkan tinjunya, leluhur agung, mengapa Anda menyerang alam seni bela diri surgawi? Petik 2. Orang-orang dari kedua sekte tercengang, leluhur. Mereka tampak sedikit tercengang. Bahkan wajah Bai dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia masih menangkupkan tinjunya di depan Tuan Muda Tertua. Tuan Muda Tertua mengabaikannya, jadi dia tidak berani bangun sendiri. Ekspresi Tuan Muda Tertua sedikit berubah, dan wajahnya menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, karena kamu tahu identitasku, apa hakmu untuk menanyaiku? Aku tidak berani, kata Mo dengan suara gemetar, namun, ras iblis telah berkembang dan tumbuh di ranah seni bela diri surgawi, selama jutaan tahun, mereka telah berkembang dan berkembang. Jika nenek moyang kita ingin menyerang alam seni bela diri surgawi, saya ingin tahu bagaimana mereka akan memperlakukan ras kami. Tuan Muda Tertua menatapnya dengan dingin dan berkata, kalian semua dilahirkan olehku, jadi aku secara alami tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, saya akan datang ke alam seni bela diri surgawi secara langsung, dan Anda dapat mengikuti saya dan akhirnya kembali ke alam iblis. Kembali ke alam iblis. Hati Mo bergetar dan berkata, tetapi kekuatan dunia-dunia iblis menekan Bian. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, Liu Qi ingin memindahkan iblis ke alam iblis, yang berarti dia siap untuk menghancurkan alam bela diri surgawi. Sepertinya dia benar-benar ingin menyempurnakan alam bela diri surgawi menjadi lambang alam, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Penindasan kekuatan alam hanya masalah waktu, Liu Qi menyela Yi, karena aku bisa beradaptasi dengannya, kamu juga bisa, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, mari kita lakukan dengan cara ini. Momo tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan bersayap 6 sama sekali, apakah itu status atau kekuatannya, dia hanya merasa sangat konflik dan berkonflik. Tuan Kaisar Iblis, Yun Xiao berkata dengan dingin, saya tidak ingin memaksa Anda untuk melakukan apapun, tetapi jika Anda memilih bersayap 6, tidak akan ada kemungkinan kerja sama di antara kita, mulai sekarang, mereka adalah musuh dan bukan teman. Meskipun Anda dan Lord Ai sama-sama teman yang saya hargai, sayang sekali jalan kami berbeda, jadi kami tidak lagi merencanakan satu sama lain. Wajah Mo terkuras darah, dan dia berjuang secara internal. Tuan Muda Tertua memandang dengan penuh minat dan tertawa, apakah sulit untuk memilih? Sepertinya kamu telah mengembangkan hubungan yang baik dengan Li Yun Xiao dan yang lainnya. Setelah melahap Li Yi, ingatan 6 klon telah menyatu bersama. Meskipun ini adalah klon pertama yang muncul, ia juga memperoleh ingatan dari tubuh yang sama dari bersayap 6. Melihat ekspresi bermasalah juri, Tuan Muda Tertua terus bertanya sambil tersenyum, apakah Anda mempertimbangkan perasaan antara Anda dan Ai, atau perasaan seluruh ras iblis? Apakah kamu khawatir apakah kita harus memindahkan seluruh ras iblis ke alam iblis, atau apakah kamu takut Yun Xiao dan yang lainnya akan membalas dendam? Mo menangkupkan tinjunya, leluhur, Anda bijaksana, itu sulit. Tuan Muda Tertua mengangguk dan berkata, memang sangat sulit untuk dipecahkan, dengan kepribadian Yun Xiao, jika kamu memilih untuk membiarkan ras iblis mengikutiku,
aku khawatir seluruh ras iblis akan berada dalam bahaya. Wajah Mo berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandangan ke arah Yun Xiao, hanya untuk melihat wajah dingin yang terakhir. Yun Xiao mengangguk, Tuan Muda, Anda telah menjadi satu dengan Li Yi, jadi, yang di depan saya setidaknya 1/6 dari Li Yi, dia memang mengenal saya dengan sangat baik. Jika kamu memilih untuk tunduk pada klan bersayap 6, aku bisa mengerti, dan aku tidak akan menyalahkanmu, katanya kepada Yi secara langsung. Mo menghela nafas lega dan menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Aliansi. Yun Xiao mengangguk dan berkata, tapi, aku mengerti, bersayap 6 benar, kita akan menjadi musuh saat itu, dan aku tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi di sisiku, kamu bisa tinggal dan pergi dengan bersayap 6, tetapi begitu aku kembali ke ranah seni bela diri surgawi, tidak akan ada lagi monster di dunia ini. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap wasit, ekspresinya yang teguh tanpa emosi apapun. Momeng menghirup napas dingin dan berkata dengan marah, kamu pengecut. Kamu apa kamu? Wei Qing juga mencibir, kamu bersama bersayap 6 sekarang, bersayap 6 akan menghancurkan alam bela diri surgawi, apakah Anda masih ingin kami meninggalkan ras monster hidup-hidup? Hehe, Tuan Kaisar Iblis, kamu sangat konyol dan naif. Richard merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan telapak tangannya berlumuran keringat dingin. Jika di masa lalu, ketika dia ditekan di bawah 5 gunung awan, semua bawahannya hanyalah makanan, bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan merasakan sakit hati. Namun, selama bertahun-tahun, sebagai permaisuri iblis, semuanya tampaknya telah berubah. Setiap wajah iblis melintas di depan matanya, dan postur heroik Aina yang tak tertandingi masih melekat di benaknya. Tuan muda tertua memandang Bai, yang telah mengabaikannya, dan menyilangkan tangannya di depan dadanya dengan penuh minat, saya juga ingin melihat keputusan Anda. Bai Yiran membungkuk ke samping, merasa sangat tertekan dan cemberut, tidak peduli apa, dia masih pembangkit tenaga listrik Pagung Iblis Suci, namun, dia membungkuk dengan sangat rendah hati di depan Angkatan Darat, dan pihak lain bahkan tidak peduli padanya. Tuan leluhur, bukankah ada cara untuk memuaskan kedua belah pihak? Kata Mo getir, sebenarnya, pilihanmu sangat sederhana, kata Tuan muda tertua dengan acuh tak acuh, jika kamu bergabung denganku, kamu mungkin masih memiliki jalan keluar, tetapi jika kamu bergabung dengan Yun Xiao, ketika aku menghancurkan alam di masa depan, tidak ada satupun iblis yang bisa melarikan diri. Alam yang hancur, Hakim gemetar, sementara mata Yun Xiao dan yang lainnya bersinar dengan cahaya dingin dan kemarahan. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berkata dengan dingin, bukankah itu hanya untuk lambang? Bisakah kamu lebih kejam? Oh, kamu juga tahu tentang lambang alam. Tuan muda tertua cukup terkejut, dia memandang Yun Xiao dengan tatapan penuh arti dan berkata, aku khawatir Ziyu yang memberitahumu, kan? Bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, sepertinya dia kemungkinan besar tidak memberitahu Anda penggunaan lambang alam. Luan Yu memiliki hati yang kejam dan penuh dengan trik, berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh rencananya. Luan Yu sudah mati, kata Yun Xiao dingin. Apa? Mata tuan muda tertua menyipit saat dia berseru kaget, dia benar-benar meninggal. Siapa yang melakukannya? Yang pamungkas sudah mati, kata Yun Xiao, dia juga mati. Tuan muda tertua berdiri di sana dengan linglung, setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Luan Yu, dan yang tertinggi, aku tidak menyangka kamu mati sebelum aku masih ingin mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya keinginan ini tidak akan menjadi kenyataan, bagaimana mereka berdua mati? Apakah kamu yang membunuh mereka? Tuan muda tertua memandang Yun Xiao lagi, sangat penasaran untuk mengetahuinya. Yun Xiao menyeringai dan berkata, kamu benar-benar ingin tahu, kan? Tapi saya hanya tidak ingin memberitahu Anda, cek-cek, apakah menurutmu hidup itu kejam? Tuan muda tertua menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin, kamu baik, contoh lain dari mencari kematianmu sendiri. Bai Yi, yang telah membungkuk, akhirnya mengambil kesempatan untuk berkata, Tuan muda tertua, orang ini licik dan kejam, biarkan aku membunuhnya dan membawa kepalanya kepadamu. Tidak perlu, jawab Tuan muda tertua dengan acuh tak acuh, dua iblis suci, para ahli dari 17 keluarga bangsawan iblis suci,
dan tentara alam kuno saya yang terdiri dari lebih dari 10.000 bahkan tidak dapat membunuh antek-antek ini, dan bahkan kehilangan iblis suci. Kalian sangat pandai melakukan sesuatu. Bai merasa malu, dia tersipu dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Tertua, beri aku waktu lagi, saya pasti akan memusnahkan mereka semua. Tidak perlu untuk itu, akan merepotkan jika kamu mati juga, Tuan Muda Tertua melambaikan tangannya. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Tertua, tapi tidak mungkin semut ini membunuhku, katanya buru-buru. Tuan Muda Tertua menatapnya dengan dingin dan mendengus, saya tidak ingin mengambil risiko ini lagi. Ya, terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda Tertua. Hati Bai terasa hangat, dia berpikir bahwa Master Iblis ini berpikiran berubah-ubah dan berhati dingin, tetapi dia tidak berharap dia begitu peduli dengan bawahannya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di kepalanya, itu adalah tangan kanan Tuan Muda Tertua yang mengulurkan tangan dan meraih kepalanya, selain itu, kekuatan yang sangat kuat yang tidak diketahui asalnya telah benar-benar menekannya, menyebabkan sirkulasi esensi iblis di tubuhnya diblokir. Tuan Muda, seluruh tubuh Bai gemetar dan dia berteriak tanpa sadar, matanya dipenuhi dengan amarah dan ketakutan, bahkan jika saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya tidak pantas mati. Saya harap Tuan Muda Tertua itu akan murah hati, saya bersedia menebus kejahatan saya. Tuan Muda Tertua menggelengkan kepalanya, Anda salah paham, aku tidak mencoba membunuhmu, hanya saja Anda memiliki kegunaan lain untuk itu. Petik 2. Ada kegunaan lain. Ekspresi Bai berubah sedikit lebih baik, tetapi dia benar-benar ditekan oleh Tuan Muda Tertua, dia memiliki firasat buruk di hatinya dan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Tertua ini? Yun Xiao dan yang lainnya juga terkejut dengan perubahan mendadak itu, mereka semua menatapnya dengan mata terbelalak, tidak tahu apa yang sedang dilakukan bersayap enam. Tuan Muda Tertua berkata, Anda harus tahu bahwa klon ke-6 saya terlalu lemah, ini akan secara langsung mempengaruhi kultivasi saya setelah fusi, dengan demikian, aku membagi menjadi 6 dan berkultivasi sendiri, tetapi kekuatan klon ke-6 ku masih terlalu lambat, beberapa waktu lalu, saya membaca gulungan kuno Avicii dan tiba-tiba memperoleh teknik rahasia, ini dapat digunakan untuk memurnikan Saint Devil menjadi Demon Pearl Jade, adapun efek dari Iblis Pearl Jade, Anda harus tahu bahwa itu sangat berguna untuk klon saya. Apa, kamu, Bai Yan terkejut dan berteriak dengan marah, kamu ingin memurnikanku menjadi Demon Eye Jade. Tuan Muda Tertua mengangguk dan berkata, saya awalnya memiliki 2 iblis suci untuk saya gunakan, sekarang hanya kamu, bagaimana kita akan berperang ini? Sekarang Anda tahu mengapa saya di sini untuk menghentikan Anda melanjutkan pertarungan, bukan? Jika kamu mati juga, bukankah aku akan menangis sampai mati? Semua orang dari keluarga Sengmo berkeringat dingin, mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka, bahkan telapak tangan dan kaki mereka dingin. Brengsek, Bai Hou meraung, aku melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuh musuhmu, tetapi kamu ingin memurnikanku. Tubuh Bai bergetar hebat, tidak diketahui apakah itu karena kemarahan, ketakutan, atau karena perjuangannya yang putus asa, atau semuanya. Tuan Muda Tertua memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika dia benar-benar melakukan yang terbaik, mengapa dia marah sekarang? Ini membuktikan bahwa Anda tidak cukup setia. Sial, kamu binatang, kamu hewan dari alam seni bela diri surgawi. Dia meledak dalam kemarahan, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan mati, dia tidak peduli lagi dan mulai mengutuk, cepat atau lambat kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Luasnya dunia iblis berada di luar imajinasi Anda, pasti akan ada eksistensi yang lebih kuat darimu yang akan menjagamu. Tuan Muda Tertua mencibir dan berkata, saya juga menantikannya, tetapi kemungkinan besar saya akan kecewa, karena dunia iblis akan menjadi lambang kedua saya. Yun Xiao sangat terkejut, ternyata bersayap 6 tidak hanya akan menyempurnakan alam bela diri surgawi, tetapi juga alam iblis. Kamu sampah, Bai berteriak dengan marah, musuh publik dari 2 dunia. Aku benci, aku sangat benci, aku benci karena aku tidak bisa memakan daging dan darahmu hidup-hidup, aku benci aku tidak bisa mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Tenanglah, kata Tuan Muda Tertua dengan acuh tak acuh, apa yang perlu disedihkan dalam hidup, dan apa yang harus disedihkan dalam kematian.
Dia membuat segel tangan, dan gulungan kuno muncul di telapak tangannya, itu berputar dan perlahan terbuka di depannya. Yun Xiao dan yang lainnya melebarkan mata mereka, gulungan kuno itu adalah gulungan kuno Avicii, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan primordial, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dengan kilatan cahaya keemasan, Bai dibawa masuk. Kemudian, gulungan kuno itu perlahan tertutup dan jatuh ke tangan tuan muda tertua, dalam sekejap, itu menghilang. Pada saat ini, meskipun langit dipenuhi orang, anehnya sunyi, tidak ada suara. Yi tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, "Leluhur yang hebat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin ras monster bermigrasi ke dunia iblis? Mengapa alam iblis disempurnakan sekarang?" Tuan muda tertua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Menyempurnakan alam iblis hanyalah langkah saya selanjutnya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, bagaimanapun, kekuatan alam iblis jauh lebih kuat daripada alam seni bela diri surgawi, saya takut saya akan gagal, jadi saya mengujinya di alam seni bela diri surgawi terlebih dahulu." Semua orang merasakan rambut mereka berdiri, keberadaan macam apa orang ini di depan mereka. Dia telah menggambarkan masalah menyempurnakan alam dengan begitu santai, ada ratusan juta makhluk hidup di dalamnya. Mo menggertakkan giginya, dalam hal ini, bahkan jika ras monster pindah ke dunia iblis, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Tuan muda tertua tersenyum tipis, sejak zaman kuno, siapa yang tidak pernah mati? Bagaimana bisa ada keberadaan abadi di dunia ini? Setidaknya jika kita bermigrasi ke alam iblis, kita bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Cek, kamu harus mati. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Mo menggertakkan giginya. Tuan muda tertua mengangguk dan menunjukkan sedikit kekaguman, dia berkata, "Anda memilih jalan Anda sendiri, bahkan jika aku menciptakanmu, aku berharap kamu dapat menemukan jalanmu sendiri dan tidak mengikuti secara membabi buta, jika tidak, aku akan lebih meremehkanmu." Dia berkata, tidak masalah apakah hatinya baik atau jahat, atau apakah pendiriannya baik atau buruk, tetapi dia tidak bisa menjadi idiot, orang bodoh adalah musuh publik dunia. Cek. Jika itu masalahnya, kata Moyan dengan marah, maka iblis akan tinggal di alam seni bela diri surgawi dan menunggu leluhur kita datang dan bertarung. Aku akan berada di sana, jawab tuan muda tertua. Dengan itu, dia berbalik dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Membunuhnya. Yun Xiao tiba-tiba berteriak, "Semuanya, ayo bunuh dia bersama." Sekarang bersayap 6 telah menciptakan 6 klon lagi, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Cahaya pedang di tangannya berkedip, dan dia memadatkan Master Bobble, sosoknya melintas dan dia bergegas maju. Yuan dan yang lainnya segera sadar dan semua menyerang, dalam sekejap, semua kekuatan menakutkan meledak dan melonjak ke langit seperti longsoran. Salju, seolah-olah melahap sosok tunggal itu. Tuan muda tertua berbalik, sudut mulutnya terangkat mencibir, dan dia menjentikkan jarinya, aliran energi menembus udara dan menghantam benda mengambang itu. Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, dan energi iblisnya ditekan sejenak. Namun, hanya dalam sekejap, tuan muda tertua sudah menghilang ke cakrawala. Setelah itu, langit yang penuh dengan serangan datang, menghancurkan kehampaan, namun, tidak ada jejak tuan muda tertua, semuanya meleset. Wajah Yun Xiao sedikit tidak sedap dipandang saat dia membiarkan benda mengambang di tangannya memudar. Yun Xiao. Xiao Hong bergegas dengan cemas, "Kakak laki-laki Yun Xiao, kamu baik-baik saja?" Petik 2. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, dia terlalu lemah saat ini, atau dia tidak akan terguncang oleh jari bersayap 6. Keduanya kemudian terbang kembali ke tanah. Pemandangan ribuan orang begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum, suasananya sangat aneh. Tentara wilayah Archaeus tampaknya telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung juga, dan mereka hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Para ahli dari keluarga Sengmo saling memandang, pertempuran ini jelas tidak akan berlanjut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Yun Xiao memandang mereka dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana klan bersayap 6 bersembunyi?" Di dalam keluarga Sengmo, seorang tetua berdiri dan menangkupkan tinjunya. Tidak jauh dari sini, ada aula iblis suci, bersayap 6 seharusnya bersembunyi di aula. Aula iblis suci. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata,
pada saat ini, kamu seharusnya sudah menyadari, kan? Apakah kamu akan mengikuti Liu Qi, atau apakah kamu akan membunuh jalan ke Aula Iblis Suci bersama kami? Ini Bian. Orang-orang dari keluarga Seng Mo ragu-ragu, meskipun mereka tidak ingin terus bertarung, mereka juga tidak ingin menjadi musuh dengan klan bersayap 6. Yi berkata dengan dingin, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Liu Qi barusan? Dia bilang dia ingin memurnikan dunia iblis. Pada saat itu, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Apa yang perlu dipertimbangkan pada saat seperti ini? Apa yang dikatakan 6 sayap barusan benar, idiot adalah yang paling menghina. Ketika para pembangkit tenaga listrik itu mendengar ini, mereka tampak terbangun, dan kemarahan muncul di wajah mereka. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Hu benar, pria bersayap 6 itu benar-benar akan memurnikan dunia iblis. Semua orang harus bekerja sama untuk menyingkirkannya. Tokoh inti mencapai kesepakatan, dan ribuan tentara secara alami tidak akan bekerja untuk klan bersayap 6. Kedua kelompok orang yang awalnya terlibat dalam pertempuran brutal langsung membentuk aliansi dan terbang menuju Aula Iblis Suci bersama-sama. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka mencari seluruh wilayah kuno, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Aula Iblis Suci. Wajah semua orang menjadi jelek. Aku khawatir bersayap 6 telah menemukan tempat untuk bersembunyi, dan lain kali dia muncul, dia akan berada dalam masalah besar. Wajah Yi menjadi gelap saat dia berkata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Asmodia lainnya juga menjadi pucat dan merasa takut. Seorang ahli dari klan Seng Mo mendengus dingin, apakah bersayap 6 benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Kamu harus tahu bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di dunia iblis yang biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi. Tetapi jika mereka ingin menyempurnakan dunia iblis, tidak ada yang akan duduk diam. Oh, mata Yun Xiao berbinar saat dia bertanya, apakah kamu punya cara untuk menghubungi para ahli tertutup itu? Petik 2. Orang dari klan Seng Mo berpikir sejenak dan berkata, kami mungkin dapat menghubungi beberapa dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka tinggal dalam pengasingan di wilayah kuno yang menyedihkan, bahkan kami tidak tahu tentang mereka. Tidak masalah jika Anda tidak tahu, kata orang lain, ketika saatnya tiba untuk menyempurnakan dunia iblis, mereka secara alami akan keluar untuk menghentikannya. Aku hanya takut bersayap 6 akan mengalahkan semua ahli satu persatu, kata Yun Xiao sambil berpikir, jika kita semua bisa bergabung, kita mungkin bisa melawannya. Tuan Li benar, kata wasit, kita semua harus memikirkan cara untuk menemukan lebih banyak ahli dan menyebarkan masalah ini di antara para petinggi alam iblis. Saya khawatir tidak akan memakan waktu 2 atau 3 tahun bagi bersayap 6 untuk menjadi penguasa 1000 dunia, kata Yun Xiao cemas. Saya takut, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup 2 dunia, jadi saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk mengatasi masa sulit ini. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada kerumunan dengan tulus. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mereka tidak berani bertanggung jawab dan buru-buru menangkupkan tinju mereka sebagai balasannya. Tentu saja, ini menyangkut hidup dan mati setiap orang, kami akan melakukan yang terbaik. Yun Xiao mengangguk, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kita masing-masing dapat mendirikan titik kontak untuk memperkuat kontak dan komunikasi kita satu sama lain, kita dapat mendiskusikan masalah sulit apapun bersama. Itu ide yang bagus, saya akan mengatur titik kontak ketika saya kembali, kata Sang. Kerumunan mendiskusikan beberapa pendapat dan detail lebih lanjut sebelum mereka semua bubar dengan cemas. Yun Xiao dan Hakim juga mulai kembali ke ranah seni bela diri surgawi. Wei Qing dan Xiao Hong, di sisi lain, memilih untuk tinggal, salah satu dari mereka mengembangkan keterampilan Mo, sementara yang lain mengolah transformasi roh batu pelangi. Jadi tinggal di alam Mo akan memungkinkan mereka untuk maju lebih cepat. Beberapa bulan kemudian, Yun Xiao dan Hakim kembali ke ranah seni bela diri surgawi, dan mereka segera mengadakan pertemuan tingkat atas. Kali ini, mereka tidak menghindari klan iblis, tetapi mereka tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki pengasingan, oleh karena itu, hanya ada sedikit orang dalam pertemuan itu. Yun Xiao menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi di alam iblis, dan semua orang khawatir. Namun, setelah mendengar bahwa bersayap 6 akan memurnikan dunia iblis, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ini mungkin hal yang baik,
kata Xuanyuan Yao, itu setara dengan memiliki alam iblis sebagai penolong, dengan kekuatan dua alam, kita memiliki peluang besar untuk menang. Kuharap begitu, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya tidak seoptimis Anda, Tuan Xuanyuan. Setidaknya peluang kita untuk menang 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, kata Xuanyuan Yao, namun, saya benar-benar tidak mengerti, jika Liu Qi memurnikan dunia iblis, bagaimana dia akan hidup. Saya pernah mendengar bahwa begitu Anda menjadi penguasa 1000 dunia, Anda dapat melepaskan diri dari belenggu dunia dan berkeliaran bebas di alam semesta, kata Yun Xiao, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, aku yakin bersayap 6 berencana untuk meninggalkan pesawat dari 2 dunia ini. Wajah semua orang serius saat mereka mendengarkan, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Yun Xiao menghela nafas, tidak ada artinya berpikir terlalu banyak sekarang, mari bersiap-siap untuk perang, adapun komunikasi, aku akan menyerahkannya pada Ling Er. I'll do it now, Ding Ling Er said hurriedly. Yes, Yun Xiao nodded and said, if any lord comes out of seclusion, Ling Er, you'll be responsible for passing on the latest news. Yes, Ding Ling Er nodded. Yun Xiao jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, tolong bubarkan. Setelah membubarkan kerumunan, Yun Xiao meninggalkan Ai, Tenzhao Zi, dan alkemis lainnya dan membawa mereka ke tablet alam ilahi ke tempat di mana Yu sedang menyembuhkan. Formasi berbagai ukuran mengelilingi Yu, mereka mengumpulkan roh Qi di tablet alam ilahi dan mengubahnya menjadi aliran yang mengalir ke tubuh Yu, memperpanjang hidupnya. Indra ilahi Yuan Gaohan menyapu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia sebenarnya terluka parah. Yun Xiao mengangguk cemas dan berkata, jika bukan karena tablet alam ilahiku, aku akan mati di tempat, meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya dalam 2 hingga 3 tahun, aku telah membawa kalian semua ke sini untuk melihat apakah kalian punya ide bagus. Hanya ada sedikit ramuan yang bisa menyembuhkan klan naga, kata Amaterasu dengan suara yang dalam, tetapi kristal naga adalah barang suci dari klan naga, jika kita dapat menemukan beberapa kristal naga untuk dia konsumsi, dia harus bisa pulih tepat waktu. Aku sudah menyuruh Ling Er untuk mengumpulkan kristal naga kasaya di seluruh dunia, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, tetapi kemungkinan menemukannya hampir nol. Dia mulai merasa menyesal, hari itu di kolam transformasi naga, naga sejati yang begitu besar telah gagal berevolusi dan langsung berubah menjadi kristal naga, tetapi banyak dari itu telah dihancurkan olehnya dan Luan Yu, 2 potong yang dimakan Yu di dunia Mo kemungkinan besar adalah yang jatuh dari langit dan dibelah olehnya. Memang, kita tidak bisa menggantungkan harapan kita pada kristal naga, Yuan Gaohan mengangguk dan berkata, kita masih harus memikirkan metode lain yang dapat diandalkan. Sedikit kekhawatiran muncul di antara alis Ai Mei saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami masih belum menemukan solusi untuk orang-orang yang terpengaruh oleh sihir Lu Chongzi, dan sekarang kami memiliki masalah rumit lainnya, faktanya, selama dia perlahan-lahan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, naga sejati akan dapat pulih dengan sendirinya dalam 8 hingga 10 tahun, sayang sekali kita tidak punya cukup waktu. Hati Amaterasu juga berat, mari kita diskusikan dan cari solusinya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang, Yun Xiao menghela nafas dan mengirim semua orang kembali ke Taman Mantra. Dalam sekejap, dia datang ke tempat di luar Yanwu di mana roh Qi paling melimpah, mengeluarkan tablet alam ilahi, dan menancapkannya ke bumi yang tak terbatas dengan ledakan, menekan langsung pada pembuluh darah roh. Tiba-tiba, tablet alam ilahi bersinar dengan cahaya yang mengalir dan mulai menyerap Qi spiritual dari dunia luar. Yun Xiao tidak ingin menekan pembuluh darah roh di alam bela diri surgawi kecuali dia harus melakukannya, tapi, energi roh di tablet alam ilahi tidak mencukupi, dan dia takut begitu pasokan terganggu, itu akan meninggalkan masalah di masa depan untuk Anda. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa menempatkan tablet alam ilahi di pembuluh darah roh saat ini untuk dipelihara terlebih dahulu. Dengan cara ini, itu pasti akan mempengaruhi kepadatan roh Qi di seluruh kota, yang secara langsung akan mempengaruhi kultivasi semua orang. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Terlepas dari kepentingan atau persahabatan,
kehidupan Yu terlalu penting. Setelah melakukan semua itu, Yun Xiao hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat tablet alam ilahi yang menjulang tinggi, seolah-olah dia mendengar suara memanggilnya di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia tidak pernah memiliki perasaan misterius seperti itu sejak dia mendapatkan tablet alam ilahi. Seolah-olah ada sesuatu di tablet alam ilahi yang menariknya. Siapa itu? Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dengan tingkat kendalinya atas tablet alam ilahi, dia secara alami tahu bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk berada di dalam. Namun, perasaan itu menjadi semakin kuat, setelah merenung sejenak, sosoknya melintas dan dia muncul di tablet alam ilahi. Begitu dia muncul, sejumlah besar cahaya warna-warni mulai muncul di sekitar tubuhnya, yang luar biasa indah. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya, mereka diringkas dari hukum prasasti. Ada apa dengan Ying Luo ini? Yun Xiao terkejut, pada saat ini, perasaan yang diberikan tablet alam ilahi kepadanya adalah bahwa kekuatan di dalamnya meningkat dengan gila-gilaan, hukum yang terkandung di dalamnya semuanya berubah menjadi rune yang berkedip-kedip di sekitarnya. Pada akhirnya, kekuatan itu bahkan telah melampaui kendalinya dan mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai. Kekuatan Raja Dunia. Yun Xiao ngeri, kekuatan yang berasal dari tablet alam ilahi saat ini memberi orang perasaan bahwa pembangkit tenaga listrik di alam raja sedang berdiri di depannya. Kemudian, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, kekuatan itu tiba-tiba bergulir ke arah Yun Xiao, menekannya, dan mengalir ke meridiannya. Apa yang terjadi? Yun Xiao tercengang, di bawah kekuatan yang kuat, meridiannya langsung diperluas, dan tubuhnya seperti bola kulit yang diisi dengan qi, mengembang secara ekstrim. Mungkinkah tablet alam ilahi mencoba memaksa saya untuk menerobos ke Raja Alam? Petik 2. Setelah pikiran ini muncul di benaknya, dia sepertinya mengkonfirmasi tebakan ini, dia terkejut sekaligus bahagia, dia tidak pernah bermimpi bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dia segera menutup matanya dan mulai berkonsentrasi mengikuti kekuatan itu untuk menerobos ke alam Raja Dunia. Tapi tak lama kemudian, mata Yun Xiao terbuka, dan dua berkas cahaya dingin meledak dari mereka, kemudian, dia menutupi kepalanya dengan tangannya, tampak kesakitan. Sial, kamu benar-benar ingin mengendalikanku. Mata Yun Xiao memerah saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan keras meledak keluar dari tubuhnya, dan udara di sekitarnya mendesis saat sejumlah besar retakan mulai muncul. Tapi hanya dalam sekejap, rune yang terkondensasi dari tablet alam ilahi semuanya mulai menempel pada kulitnya. Yun Xiao tiba-tiba merasa seperti terikat oleh belenggu, dan semua kekuatannya ditekan. Ekspresinya berubah drastis. Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya, dia benar-benar ditekan oleh kekuatan tablet alam ilahi. Saya mengerti, Anda ingin memurnikan saya dan menjadikan saya roh alat monumen. Petik 2. Banyak rumor tentang tablet alam ilahi muncul di benak Yun Xiao, serta bagaimana Raja Alam sebelumnya akhirnya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi roh alam. Dia tidak menyangka tablet alam ilahi memiliki kesadaran diri yang begitu kuat sehingga ingin mengesampingkannya sebagai tuannya. Jika itu masalahnya maka Zhen. Kalau begitu aku minta maaf, Ying Luo. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, tidak ada yang bisa menjadi tuanku kecuali diriku sendiri. Jika kamu bersikeras melakukannya, maka nasib kita akan berakhir di sini. Dia tiba-tiba mengaktifkan pedang qi di tubuhnya, dan ribuan sinar pedang ditembakkan dari dantiannya, langsung memotong meridiannya dan menusuk tubuhnya dengan ribuan lubang. Saat sejumlah besar titik akupuntur bukaan meledak, Yun Xiao berlumuran darah, dan energinya menurun dengan cepat. Namun, pada saat itu, dia sudah menggenggam master mengambang di tangannya, dengan ekspresi kejam, dia menebas pedangnya ke depan, mati. Ayo mati bersama, ledakan. Kemudian, dunia menjadi gelap, dan retakan menakutkan muncul di monumen. Pada saat yang sama, ribuan rune yang telah menekan Yun Xiao meledak, dan dia kehilangan kesadaran. Meskipun perubahan yang menghancurkan bumi terjadi di dalam monumen, itu setenang biasanya di luar Yanwu.
Hanya tablet alam ilahi yang menekan pembuluh darah roh yang tiba-tiba kehilangan semua cahayanya, itu menjadi sedikit putus asa, terus menyusut, dan menghilang di udara dalam sekejap. Adapun Yun Xiao, yang berdiri di depan tablet alam ilahi, sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya tanpa peringatan, seolah-olah semua lubangnya telah meledak. Kemudian, pedang muncul di tangannya, dan dia jatuh dari langit ke pembuluh darah roh. Beberapa bulan kemudian, tidak ada yang menemukan sesuatu yang tidak biasa di tempat ini, dan semua orang mengira Yun Xiao telah pergi ke pengasingan. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di pembuluh darah roh, tubuhnya dipelihara oleh ki roh yang tak ada habisnya. Master Bobble mendarat dengan tenang di tanah, tampaknya menikmati perasaan tenggelam dalam ki spiritual, dengan lampu yang mengalir mengambang di atasnya dari waktu ke waktu. Yun Xiao memeriksa tubuhnya, dan hatinya bergetar hebat. Ada kekuatan besar di dantiannya yang seperti alam semesta yang mengambang di sana, dengan pikiran, itu seperti segudang bintang yang berputar, dan kekuatan yang besar dan perkasa langsung memenuhi tubuhnya. Alam Raja Dunia, di bawah ekstasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika dia memikirkan proses sebelumnya, ekspresinya berubah drastis, dia buru-buru menjelajahi tubuhnya dan menemukan bahwa tablet alam ilahi masih diam-diam di lautan kesadarannya, seolah-olah tidak banyak berubah. Sosok Yun Xiao berkedip dan menghilang ke dalam pembuluh darah roh bersama dengan master tenggelam dan mengambang, lalu muncul kembali langsung di dalam prasasti. Ketika dia melihat bahwa Yu masih duduk di sana dengan tenang, menyerap energi spiritual dari sekitarnya, dia menghela nafas lega, ketegangan di wajahnya akhirnya mereda. Mengingat situasi sebelumnya, dia berpikir bahwa dia telah memecahkan tablet alam ilahi. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Anda akan mati, tetapi sekarang, itu tampak seperti mimpi. Dia menatap Yu dengan tenang, setelah memastikan bahwa dia aman, dia meninggalkan tablet. Tiba-tiba, tablet alam ilahi sepertinya diaktifkan dan mulai memancarkan kekuatan luar biasa yang memenuhi tubuh Yun Xiao. Yun Xiao merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan prasasti itu. Perasaan ini, dengan perpaduan kekuatan ini, kilatan inspirasi muncul di lautan kesadarannya, dan dia tampaknya telah memperoleh lebih banyak informasi. Dia mengerutkan kening dan menunggu setengah hari sebelum dia akhirnya mengerti segalanya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Ternyata informasi itu dicatat di tablet alam ilahi, dan itu adalah kesadaran yang ditinggalkan oleh Raja Alam masa lalu. Meski tidak lengkap dan berantakan, informasi yang dikandungnya sangat komprehensif. Setelah mencernanya sebentar, Yun Xiao hampir memahaminya. Ternyata sebelum Master Tablet Alam Ilahi sebelumnya mencoba menerobos ke alam Raja Dunia, tablet alam ilahi akan memurnikan mereka dengan kekuatan besar, atau lebih tepatnya, menanamkan merek pada mereka, menghancurkan tubuh fisik mereka, dan menjadikan mereka budak tablet, hanya untuk hidup di tablet alam ilahi. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan energi dunia untuk mencuci pelayan prasasti dan membantunya mencapai alam Raja Dunia. Proses ini akan dipicu secara otomatis ketika kultivasi Master Tablet Alam Ilahi setiap generasi mencapai puncak alam penciptaan. Selain itu, hanya ada sedikit yang bisa melawan, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa diambil sebagai roh artefak dan menjadi budak tablet alam ilahi. Namun, ada juga beberapa keberadaan yang sangat kuat, meskipun mereka hanya berada di puncak alam penciptaan, mereka dapat bersaing dengan kekuatan alam Raja Dunia dan dengan demikian mempertahankan hubungan simbiosis, tidak disempurnakan oleh tablet alam ilahi, namun, sejak itu, dia telah ditekan oleh tablet alam ilahi dan sulit baginya untuk mengambil langkah maju lagi. Begitu dia mencapai ranah Raja Regional, tablet alam ilahi tidak akan berdaya dan tidak dapat mengendalikannya. Terlebih lagi, setelah memicu proses pemurnian tablet alam ilahi, mereka tidak hanya tidak disempurnakan oleh tablet, tetapi mereka mengambil inisiatif dan langsung menyempurnakan tablet. Namun, bahkan di tahun-tahun tak berujung dari alam seni bela diri surgawi, keberadaan seperti itu masih langka. Ada beberapa dari mereka di antara kesadaran terfragmentasi yang dia peroleh dari Yun Xiao, tetapi mereka terlalu tua untuk dikenali. Apakah saya menyempurnakan tablet alam ilahi? Petik 2. Yun Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya dan duduk di pembuluh darah roh dengan tatapan konyol.
Pada saat ini, kekuatan yang dipancarkan dari tablet alam ilahi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya seperti itu antara seorang prajurit dan kaisar bela diri, meskipun itu hanya perbedaan satu kata, itu adalah dunia yang berbeda. Yun Xiao tidak bisa menahan kegembiraan, matanya bersinar seperti bintang di malam yang gelap, mengintip ke kejauhan yang tak berujung. Setelah itu, ranah seni bela diri surgawi mulai mempersiapkan perang. Dalam suasana yang berat, ada kabar baik dari waktu ke waktu. Dingling mengirim orang ke tempat tua bersinar kuno awan berkabut dan menemukan beberapa bubuk kristal naga dari kolam transformasi naga yang hancur, yang membantu Anda memulihkan beberapa lukanya dan bangun dari tidur nyenyaknya. Yun Xiao membangun beberapa susunan pemulihan pada pembuluh darah roh dan membiarkannya berkultivasi sendiri. Dari waktu ke waktu, orang akan mengirim semua jenis harta alam untuk memastikan bahwa ia dapat memulihkan kekuatannya sebelum perang. Selain itu, komunikasi antara kedua alam juga sangat dekat. Setelah diskusi dari banyak pejabat tingkat tinggi, mereka berencana untuk mendirikan medan perang di alam iblis dan alam seni bela diri surgawi masing-masing sebagai basis utama untuk mengepung dan memusnahkan klan bersayap 6. Alam seni bela diri surgawi juga telah mengirim sejumlah besar alkemis untuk membantu menyiapkan semua jenis susunan dan penghalang di alam iblis. Adapun pilihan medan perang di ranah seni bela diri surgawi, banyak pejabat tingkat tinggi yang berdebat. Dingling mengumpulkan pendapat semua orang dan memilih beberapa rencana yang layak, lalu membuat catatan dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Medan perang alam seni bela diri surgawi. Petik 2. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi berpikir keras setelah membaca rencananya. Beberapa dari proposal ini disarankan di wilayah suci, beberapa di 4 lautan, beberapa di langit berbintang di luar alam, dan beberapa di tempat-tempat seperti istana awan ilahi. Mereka bervariasi. Mereka juga telah melakukan analisis terperinci tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah, menganalisis pro dan kontra. Menurutku, Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak memilih Yanwu sebagai medan perang? Petik 2. Apa? Kota Yanwu. Kerumunan terkejut dan mulai berdiskusi, banyak orang bahkan menggelengkan kepala. Jika kita bertarung di Yanwu, semua fondasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun akan hancur, kata Dingling kaget. Yanwu adalah kota paling kuat di dunia saat ini, kata Yun Xiao, itu juga merupakan tempat dengan roh ki terkaya, dan aturan kekuatan alam adalah yang paling mudah dirasakan. Selain itu, Yanwu memiliki lebih dari 10 tahun konstruksi dasar, entah itu untuk serangan, pertahanan, atau semua jenis mantra pembatasan. Tidak ada tempat lain seperti ini di dunia. Itu benar, saya juga setuju dengan memilih Yanwu sebagai medan perang. Suara yang akrab datang dari luar aula, dan semua orang melihat ke atas dengan heran. Mata Yun Xiao berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, Tuan Mudi, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Di luar aula, seorang pria masuk sambil tersenyum. Orang ini tidak lain adalah Ling Mudi, namun, temperamen dan semangatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia berjalan langsung ke aula dan menangkupkan tinjunya, salam, Master Aliansi. Yun Xiao tertawa dan berkata, sama-sama, tuanku. Jika saya tidak salah, Yang Mulia seharusnya sudah mencapai tahap penciptaan. Ling Mudi mengangguk dan berkata, berkat tubuh sejati Wodou, saya telah mencapai alam penciptaan. Jika saya pergi ke pengasingan selama beberapa tahun lagi, ada kemungkinan saya akan dapat kembali ke kondisi puncak saya. Itu bagus, kata Yun Xiao dengan gembira, dalam hal ini, peluang kita untuk menang lebih tinggi. Murid Ling Mudi menyempit saat dia menatap Yun Xiao dengan kaget dan hampir kehilangan ketenangannya. Tuan Aliansi, kenapa kamu? Alam Raja Dunia. Kemudian, dia merasakan basis kultivasi Yun Xiao dan menemukan bahwa auranya seluas lautan, tanpa jejak, seolah-olah orang di depannya tidak pernah ada, dan hanya laut atau jurang. Ling Mudi menghirup udara dingin, terkejut dan sangat gembira. Kerumunan itu menjadi gempar, meskipun Yun Xiao telah berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama sebelum dia muncul, tidak ada yang menyangka bahwa itu dia akan menerobos ke ranah raja regional, dan mereka semua sangat gembira. Ya, Yun Xiao mengangguk sambil tersenyum, saya hanya beruntung. Ling Mudi sangat gembira, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berseru, kalau begitu, tablet alam ilahi, Master Aliansi Wufu, kamu Wufu.
Petik 2. Yun Xiao tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak meninggalkan tubuhku, saya sudah menyempurnakan tablet alam ilahi, prosesnya agak rumit, saya akan berbicara dengan Tuan Mu di secara rinci ketika saya bebas." Haha, bagus, bagus. Ling Mudi sangat bahagia, wajahnya penuh kemegahan saat dia bertepuk tangan dan berkata, "Langit benar-benar membantu kita." "Apa yang dikatakan Tuan Mudi barusan?" kata Yun Xiao sambil tersenyum, "apakah Anda juga setuju dengan pilihan Yan Wu sebagai medan perang?" Petik 2. Ling Mudi mengangguk dan berkata, "Jika kita bisa menang, bahkan jika fondasi selama bertahun-tahun ini hancur, jadi bagaimana jika wilayah selatan kembali ke keadaan tandusnya? Jika kamu ingin berjuang untuk kemenangan dengan sekuat tenaga, Yan Wu memang medan perang terbaik." Kerumunan juga terdiam, mendengarkan kata-kata Mudi dengan hati-hati. "Anda benar, Tuan Mudi," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "jika kita kalah dalam pertempuran ini, seluruh alam bela diri surgawi akan musnah, karena kami melakukan yang terbaik, kami secara alami harus menggali semua aset kami." Karena Tuan Mudi dan kakak laki-laki Yun Xiao sama-sama setuju dengan Yan Wu, kata Dingling, maka itu diputuskan. Karena mereka berdua telah setuju, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika yang lain keberatan, selain itu, tidak ada yang cukup bodoh untuk melawan Yun Xiao dan Ling Mudi. "Alright," Yun Xiao mengangguk dan berkata, "karena kita telah menyetujuinya, Ling, kamu akan mengatur evakuasi semua orang, saya akan mendiskusikan rencana pertempuran dengan Tuan Mudi, juga, kita perlu mengetahui situasi di dunia iblis, lagi pula, kita tidak berjuang sendirian." "Baiklah," katanya. Dingling, segera bangkit dan mulai mengerjakan hal-hal ini. Yun Xiao dan Ling Mudi memasuki ruang rahasia dan mulai berkomunikasi satu sama lain tentang pertempuran di masa depan. Setelah diskusi panjang, mereka berdua pergi. Setelah itu, Yan Wu memulai migrasi dan pengaturan besar-besaran, dengan semua orang pindah ke 3 wilayah lainnya. Pembangunan kota juga telah berhenti, dan sejumlah besar alkemis dikerahkan untuk mengatur pembatasan dan formasi susunan, batu energi dan sumber daya dari seluruh dunia sedang diangkut ke Yan Wu dengan aliran yang stabil. Pada saat yang sama, medan perang alam iblis dipilih untuk berada di dalam Gunung Changsuan, yang dapat mengarah langsung ke kota Bulan Merah. Akibatnya, semua jenis serangan restriktif dipasang di kota Red Moon sebagai zona penyangga sebelum pertempuran di Yan Wu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah melangkah ke ranah Raja Dunia, Yun Xiao terus berkultivasi dalam pengasingan setiap hari, dan dia pada dasarnya telah memahami hampir semua tablet alam ilahi dan penguasa tablet mengambang. Beberapa karakter yang tidak lengkap dari taktik Dewa Kuno Maha ditambahkan oleh pemahamannya sendiri tentang aturan dan aturan semua ciptaan yang disempurnakan oleh Ai Hui, meskipun mereka bukan aslinya, mereka sesuai. Selama periode waktu ini, kultivasinya telah tumbuh dari hari ke hari, terus meningkat. Mungkin karena tekanan besar dia bisa berkonsentrasi dan melepaskan potensinya. 2 tahun kemudian, suara mendesak tiba-tiba bergema di seluruh kota Yan Wu, menyebarkan awan putih. Seperti teriakan melengking elang di tengah malam, alarm menembus permukaan keheningan dengan cara yang tajam, hati semua orang yang berpatroli di luar berdenyut kencang dengan gelombang suara. Sejumlah besar seniman bela diri yang berada dalam pengasingan tiba-tiba terbangun dengan kengerian di mata mereka. Ini adalah alarm terkuat di Yan Wu, menunjukkan bahwa ia telah langsung memasuki keadaan darurat persiapan. Suara itu terdengar selama lebih dari 1 jam sebelum berhenti, menyentak hampir semua orang yang berada dalam pengasingan terjaga. Yun Xiao muncul di aula dalam sekejap, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, banyak orang juga muncul. Ling Mudi, Ku Hongyan, Fei Ni, Xuan Yuan Yao, dan yang lainnya semuanya telah keluar dari pengasingan mereka, dan mereka semua tampak serius. Suasana tegang memenuhi seluruh aula. "Ling, ada apa?" Yun Xiao melangkah maju dan bertanya. Di aula, formasi kecil bersinar dengan cahaya azure, dan suara itu datang dari dalam. Dingling, gugup dan wajahnya pucat. "Kakak laki-laki Yun Xiao, saya baru saja menerima berita dari alam iblis, bersayap 6 telah muncul." Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini. Ekspresi semua orang di aula berubah drastis, suasana berat yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebar, menekan semua orang sampai-sampai mereka merasa sulit untuk bernapas, terutama Dingling,
yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah, dia sudah tertekan, dan dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Yun Xiao tercengang, dia buru-buru melambaikan tangannya, dan lapisan penghalang pembatas muncul untuk menutupi Dingling. Baru saat itulah dia merasa jauh lebih baik. Dengan darah di sudut mulutnya, Dingling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, kakak laki-laki Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Petik 2. Apa yang dikatakan alam iblis? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam. "Tuan Wei Qing mengirimi kami pesan," kata Dingling. Dia ingin kita mengirim sebanyak mungkin orang untuk memperkuat mereka. Bala bantuan." Cahaya berkedip di mata Ling Mudi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kecuali Master Aliansi, yang lain sangat sensitif terhadap penindasan alam iblis." "Aku akan pergi sendiri," kata Yun Xiao, "saya akan pergi sendiri, tetap saja di Yanwu dan ikuti rencana sebelumnya, selama kami tidak menacaukan, kami masih memiliki peluang besar untuk menang. Tapi, jika suami saya pergi, seluruh alam seni bela diri surgawi akan tanpa pemimpin, saya tidak setuju dengan suami saya pergi." Feini berdiri dan keberatan. Pada saat ini, aura di tubuhnya juga luar biasa kuat, kata-katanya membawa beban yang berat, membuat orang harus memperhatikannya. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan heran, "Feini, tingkat kultivasimu sangat tinggi." Wajah Feini pahit saat dia menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali, jika saya memiliki 10 tahun lagi, saya pasti akan bisa menerobos ke alam jiwang, aku hanya bisa mencapai alam raja dunia setengah langkah sekarang." Yun Xiao tertawa, "Jangan serakah, bahkan raja dunia setengah langkah jauh lebih baik dari yang saya harapkan, jika saya tidak berada di alam bela diri surgawi, saya akan mendengarkan perintah Tuan Mudi dan Tuan Ye Qingyu." Di belakang Ling Mudi berdiri seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak. Meskipun tubuh lelaki tua itu kurus, dia dalam semangat yang baik, meskipun dia telah menyembunyikan auranya, aura yang dia pancarkan samar-samar lebih mengintimidasi daripada banyak orang yang hadir. Itu adalah Ye Qingyu, penguasa pulau pemisahan mistis yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi, Zhen, Feini tidak mau dan berkata dengan cemas, "Baiklah, aku sudah selesai." Suara dalam Yun Xiao memotongnya dan dia berkata dengan tegas, "Pada saat kritis seperti itu, kamu tidak bisa melanggar perintahku, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun." Wajah Feini memucat ketika dia merasakan rasa dingin yang datang dari Yun Xiao. Dia buru-buru mundur dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ku Hongyan memegang tangan Feini dengan lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mata dingin Yun Xiao tidak memudar, sebaliknya, dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan dingin, "Pada saat ini, jika ada yang berani main-main, tidak peduli siapa itu, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya." "Kami tidak akan berani." Semua orang menjawab dengan tergesa-gesa, bahkan Xuan Yuan Yao, menyempurnakan Tuan Meng Ling, dan yang lainnya, yang memiliki kedudukan moral tinggi, menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat. "Bagus." Yun Xiao mendengus dingin, "Itu bagus, Dingling. Segera buka susunan teleportasi dan kirim aku ke kota bulan merah, juga, cepat kirim seseorang untuk memberitahu Tuan Jiu Yuan dan Tuan King kecil, dan minta mereka tiba di Yanwu sesegera mungkin." Setelah King kecil pergi hari itu, dia telah meninggalkan koordinat Yun Xiao, sehingga dia dapat dihubungi tepat waktu jika apa yang terjadi hari ini terjadi. Dingling, terkejut, Yun Xiao juga telah mengubah cara dia memanggilnya dari Ling, menjadi Dingling, jelas bahwa itu pada saat ini, dia memberi perintah murni sebagai pemimpin Liga Bela Diri Surgawi, dan semua identitas dan hubungan lainnya dikesampingkan. "Iya, Tuan Aliansi." Dingling, buru-buru menjawab, membungkuk, dan pergi untuk membuat berbagai pengaturan. "Tuan Aliansi, aku akan pergi denganmu." Sebuah suara datang dari luar aula. Setelah itu, lampu hijau menyala dan Yu muncul di depannya. Matanya dingin saat dia berkata, "Mari kita musnahkan klan bersayap 6 di alam iblis bersama-sama, itu akan menghemat banyak usaha kami." Aura Yu sombong, hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, terlihat bahwa luka-lukanya telah benar-benar sembuh. Jika bersayap 6 sangat mudah dihadapi, Yun Xiao berkata dengan dingin, "Apakah dia masih akan menjadi Raja Iblis? Kamu tinggal di sini dan mendengarkan Mulingdi dan Ye Qingyu, jika kamu tidak mematuhinya atau membuat kesalahan, aku akan mengambil kepalamu juga."
Ekspresi Cheyu berubah, tetapi dia masih menangkupkan tinjunya, ya, Tuan Aliansi. Namun, wajahnya suram dan sembrono. Bahkan dia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Yun Xiao segera meninggalkan Yanwu, berteleportasi langsung ke kota Hongyue, dan kemudian memasuki Gunung Changsuan. Dan di Gunung Changsuan, sudah ada iblis yang menunggunya, dan orang yang menerimanya adalah Yi. Mata hakim berbinar saat melihat Yun Xiao, dia berjalan ke arahnya dengan gembira dan berkata, "Kakak Yun Xiao." Wajah Yun Xiao serius saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana situasinya?" Wasit menekan kegembiraannya dan berkata dengan serius, "Bersayap 6 telah muncul dari pengasingan, aku mendengar bahwa dia telah memanggil beberapa iblis primordial dan saat ini bergegas dari wilayah kuno. Setelah kami menerima berita tersebut, kami telah mengangkut semua personel dan sumber daya ke Gunung Changsuan pada saat pertama, kami juga telah menghancurkan semua saluran transportasi dari berbagai tempat ke tempat ini, mencoba untuk menyiapkan lebih banyak." Bersambung.